Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kali ini kita akan membahas pemasangan backcasting pierhead pada jembatan. Di video ini Anda akan melihat beberapa video dan beberapa kolom yang dipasangi backcasting baja ini. Backcasting ini atau foam oak ini, jenis backcasting yang dipakai adalah backcasting besi baja dan backcasting yang berukuran kecil. Untuk nantinya duduk di atas pierhead ini adalah single box girder. Jadi seperti yang Anda lihat, sebelum kita menaikkan backcasting ini, terlebih dahulu harus dipasang grade jack pada kolom. Kemudian grade jack itu akan ditorsi seperti yang Anda lihat tadi. Adapun torsi untuk pierhead yang menggunakan single box girder adalah dengan kapasitas 450 Nm untuk pengencangan bautnya. Adapun baut yang digunakan yaitu bervariasi M18, M20, M24, dan M39 untuk menahan beban panel. Adapun estimasi dari berat backcasting ini adalah 8,69 ton. Setelah semua grade jack terpasang dan dikencangkan, kemudian dilakukan pengecekan backcasting pierhead. Pengecekan yang dilakukan diantaranya adalah dimensi, kekencangan baut, kelengkapan aksesoris, serta kebersihan panel backcasting tersebut, karena nantinya akan dilakukan pengecoran di atas backcasting ini. Kemudian mulailah dinaikkan atau diangkat backcasting ini. Seperti yang Anda lihat, backcasting ini diangkat ke atas pier kolom. Seperti yang Anda lihat, backcasting ini sudah mulai diswing ke arah kolom pierhead. Adapun crane yang digunakan adalah crane dengan kapasitas 50 ton. Terkait kapasitas dari crane dan safety factor pada crane biasanya dilihat pada lifting plan yang dibuat oleh kontraktor. Area kolom ini tidak dipasangi scaffolding karena cukup pendek untuk memasang atau menyetel backcasting ini. Hanya akses yang berupa tangga untuk nantinya keperluan pada saat dilakukan pengecoran. Namun seandainya kolom ini tinggi, maka akan dipasangi scaffolding untuk memudahkan para pekerja mengatur atau menempatkan backcasting ini dengan mudah. Sebagai tambahan bahwa bila mana pekerjaan lifting atau pengangkatan backcasting ini dilakukan pada area di mana ada lalu lintas atau kendaraan beroperasi, maka harus dibuatkan traffic management sebelum melakukan pekerjaan lifting ini. Kalau Anda perhatikan, di kolom itu ada dua bagian yang terpasang. Yang bagian di bawah sekali itu adalah namanya grade jack. Kemudian di atas grade jack yang menumpu ke grade jack itu adalah support beam. Nah, nanti disinilah backcasting nantinya akan duduk di support beam. Jadi nanti setelah backcasting ini menumpu pada screw jack dan support beam, maka kemudian dipasang baut antara support beam dan panel bagian bawah backcasting, lalu kencangkan baut dengan menggunakan kunci torsi atau kunci momen untuk memberi tegangan pada baut. Seperti yang Anda lihat, backcasting sudah berada tepat di atas kolom, kemudian diturunkan perlahan-lahan hingga bagian bawah backcasting menumpu pada support beam. Ini harus dipastikan bahwa setelah backcasting ini duduk pada support beam, maka harus dilakukan pengecekan ulang pada elevasi bagian bawah pierhead. Pastikan posisi backcasting berada pada elevasi rencana. Terkait pengecekan daripada backcasting ini adalah mengenai kelurusan, dan setelah pengecekan semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan besi pierhead. Ya, kalau yang ini adalah sama seperti sebelumnya, yaitu pengangkatan backcasting di tempat yang lain, dan
cara pengangkatan maupun penempatan di kolom itu sama dengan yang kita lihat sebelumnya. Jadi di sini saya memperlihatkan beberapa pengangkatan backcasting di tempat yang berbeda. Kalau tadi yaitu pengangkatan atau penempatan backcasting di kolom yang pendek, kemudian yang ini kolomnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau yang tadi pada saat pengangkatan karena pendek maka tidak dipasangi scaffolding. Nah kalau ini karena agak lebih tinggi daripada sebelumnya, maka untuk memudahkan para pekerja untuk menyetel atau memasang backcasting ini maka harus dipasang scaffolding terlebih dahulu. Kalau Anda perhatikan, baik di area akses maupun di atas backcasting itu sendiri, semua pagar pengaman yang ada di sekelilingnya dipasangi net atau jaring untuk menghindari adanya benda atau barang yang jatuh dari atas. Jadi seperti pengangkatan-pengangkatan sebelumnya, ini juga adalah pengangkatan backcasting di kolom yang berbeda. Jadi pelaksanaan dan pengangkatan untuk backcasting sama halnya dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Namun setelah semua terpasang, maka di kedua sisi dari backcasting ini harus dipasang guy wire atau semacam penyeimbang yang saling terikat antara guy wire dengan backcasting, yang diberi tali baja yang saling terikat antara backcasting dengan guy wire. Bila mana ada imbalance atau ketidakseimbangan pada backcasting, maka harus kemudian diikat di guy wire yang sudah terpasang di bagian bawah atau ditempatkan di tanah existing. Jadi guy wire itu semacam pemberat, di mana yang dipasang di ground atau di bagian bawah yang diikat ke ujung backcasting. Jadi fungsi dari guy wire ini adalah untuk menyeimbangkan backcasting yang terpasang. Tetapi kalau memang tidak ada guy wire, bisa juga sebenarnya dipasang di ujung pile cap pada saat pile cap tersebut dilakukan pengecoran, yaitu dengan memasang cantolan, yang nantinya cantolan ini akan diberikan tali baja yang saling terkoneksi dengan backcasting. Ini juga pemasangan backcasting yang di lokasi yang berbeda. Jadi lokasinya ini di pertemuan antara area RAM dengan area box girder. Pemasangannya sama halnya dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Saya kira demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.